globalisasi. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi di mana ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki arti tersendiri. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu tekne yang berarti pekerjaan dan logos yang berarti suatu studi peralatan, prosedur, dan metode yang digunakan berbagai cabang industri. Menurut Prayitni, dalam Ilyas 2021, teknologi adalah seluruh perangkat ide, metode, teknik, benda-benda material yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu yang mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Mardianto, teknologi adalah suatu perilaku produk, informasi, praktek-praktek baru yang belum banyak diketahui, diterima dan digunakan atau diterapkan oleh masyarakat dalam suatu lokasi tertentu dalam rangka mendorong terjadinya perubahan individu atau seluruh warga masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi saling memiliki hubungan. Jika tidak ada ilmu pengetahuan, maka teknologi tidak ada. Selanjutnya, kita akan membahas tentang globalisasi. Globalisasi merupakan sebuah istilah yang mempunyai hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa serta juga antar manusia di seluruh dunia. Dunia yang luas serta juga yang dihuni berbagai macam suku bangsa seolah-olah hanya dimiliki oleh hanya satu bangsa, yakni bangsa dunia atau juga warga dunia. Sementara pengertian globalisasi secara umum ialah sebuah istilah menyeluruh untuk segala proses ekonomi global, penyebaran komunikasi global dengan secara instan, pertumbuhan perdagangan internasional yang cepat, serta juga pasar uang. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan revolusi teknologi pada era globalisasi. Yang pertamanya yaitu teknologi luar angkasa. Ternyata Star Wars ada loh dalam kehidupan nyata. Bahkan Star Wars itu pertama kali dipopulerkan oleh Ronald Reagan pada tahun 1983, yaitu untuk kompetisi teknologi luar angkasa, terutama pada masa Perang Dingin. Pengembangan teknologi luar angkasa oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet dilakukan demi mendukung upaya penyebarluasan pengaruhnya. Momen terpenting dalam perkembangan teknologi terjadi ketika manusia berhasil melakukan perjalanannya ke luar angkasa. Yuri Gagarin, kosmonot dari Uni Soviet, berhasil menjadi manusia yang pertama yang melakukan perjalanan pada tanggal 12 April 1961 dengan menggunakan pesawat Vostok 1 selama 108 menit. Kemudian disusul oleh John Glenn, manusia pertama yang berhasil mengorbit bumi dengan pesawat Friendship 7 milik Amerika Serikat, tepatnya tanggal 20 Februari 1962. Selanjutnya yaitu Neil Armstrong yang merupakan manusia pertama yang berhasil mendarat di bulan pada tanggal 20 Juli 1969 dengan pesawat Apollo 11 milik Amerika Serikat. Berakhirnya Perang Dingin membuka lembaran baru dalam perkembangan teknologi luar angkasa. International Space Station atau Satuan Luar Angkasa Internasional yang didirikan oleh Amerika Serikat dan Rusia pada tanggal 20 November 1998 menjadi babak baru dalam perkembangan teknologi luar angkasa. Perkembangan teknologi luar angkasa tentunya membawa dampak bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 9 Juli 1976 diluncurkan satelit Palapa A1 yang berguna untuk mengatur sistem komunikasi, mempermudah komunikasi antar daerah dan antar negara, menyambung komunikasi telepon, televisi, radio, dan fax mail, serta menghubungkan jaringan internet. Selanjutnya, Indonesia juga punya satelit Palapa B1 yang diluncurkan pada 16 Juni 1983. Selain punya satelit, saat ini Indonesia punya kosmonot loh. Ada yang tahu Pratiwi Sudarmono? Ya, dia merupakan orang yang pertama yang akan diberangkatkan untuk misi luar angkasa dari Indonesia. Sayang,
dirinya belum berhasil berangkat karena meledaknya pesawat Challenger milik Amerika Serikat yang sedang diuji coba pada tanggal 28 Januari 1980. Perkembangan teknologi persenjataan berkaitan erat dengan perkembangan militer, khususnya ketika Perang Dunia dan Perang Dingin. Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet memimpin perkembangan persenjataan dengan tujuan untuk melindungi kawannya dan perebutan pengaruh. Pihak yang terlibat berusaha meningkatkan mutu dan jumlah persenjataannya. Adapun teknologi persenjataan yang dikembangkan antara lain bom, senjata nuklir, rudal, dan lain-lainnya. Ternyata, kepemilikan senjata-senjata ini pada akhirnya diketahui berbahaya dan memicu banyak konflik, sehingga membuat situasi semakin berbahaya. Hal ini menimbulkan kesadaran. Nah, kesadaran itu berdampak pula pada menurunnya tingkat persaingan teknologi persenjataan antar banyak negara. Blok Barat dan Blok Timur akhirnya menggagas beberapa hal untuk mengatasi situasi. Salah satunya dengan membuat perjanjian-perjanjian seperti Nuclear Non-Proliferation Treaty, juga strategi Arms Limitation atau SALT, dan strategi Arms Reduction Treaty atau START. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan teknologi, yaitu teknologi transportasi dan informasi. Dalam perkembangan teknologi transportasi, terutama adalah transportasi darat, maka sangat dibutuhkan sekali adalah jalan. Akses jalan, terutama adalah jalan tol atau take on location, pertama di Indonesia itu dibangun pada tahun 1973, yaitunya jalan tol Jakarta, Bogor, Ciawi atau dikenal dengan Jagorawi. Tol ini digunakan pada tahun 1978. Hingga sekarang itu membentang sepanjang kurang lebih 50 km. Pembuatan jalan tol kemudian berkembang ke daerah lain di Jawa dan di Sumatera. Dilanjutkan dengan jalan tol Jakarta-Tangerang sepanjang 33 km yang beroperasi pada November 1984. Kemudian Surabaya-Gempol sepanjang 49 km yang beroperasi Juli 1986. Nah, walaupun perkembangannya sempat terhenti dalam pembangunannya, pada tahun 1993 pembangunan jalan tol Surabaya-Gresik sepanjang 20,7 km dilanjutkan dengan pembangunan Cikampek, Purwakarta, Padalarang atau Cipularang hingga April 2005. Selain transportasi darat, kita juga akan membahas yaitu perkembangan transportasi air di Indonesia. Perusahaan kapal pertama di Indonesia bernama NV Nederland Indische Industrie dan mulai dirintis pada tahun 1823 oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen. Untuk mendukung perusahaan tersebut, dibangun bengkel reparasinya, yaitu pada tahun 1949 di Surabaya hingga pada tahun 1939. Nah, perusahaan tersebut diubah namanya menjadi Marine Establishment atau MI. Pasca Perang Dunia Kedua, setelah sempat dikuasai Jepang, Belanda kembali menguasai MI. Setelah merdeka, pada tanggal 27 Desember 1949, ME dikembalikan ke pemerintah Indonesia dan kemudian diubah namanya menjadi Panataran Angkatan Laut atau PAL. Perkembangan teknologi transportasi yang selanjutnya adalah transportasi udara. Perkembangan transportasi udara di Indonesia dimulai pada masa awal kemerdekaan. Saat itu, pesawat yang digunakan masih memodifikasi pesawat Cureng atau Nishikoren yang merupakan peninggalan Jepang. Pesawat itu dirancang dan dites oleh Agustinus Adi Sucipto pada Oktober 1945 di atas kota Tasikmalaya, yaitu atas ide dari Wiweko Supono dan Nurtanio Pringgo Adi Suryo. Kemudian dibukalah bengkel pesawat di bekas gudang kapuk di Magetan dekat Madiun. Pesawat NWG-1 menjadi jenis pesawat hasil buatan bengkel tersebut. Perkembangan pesawat terbang sempat terhambat karena pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948
dan agresi militer Belanda. Dunia penerbangan Indonesia kemudian berkembang lagi pasca peristiwa tersebut. Bandung dipilih menjadi tempat perkembangan pesawat terbang, khususnya di lapangan terbang Andir atau Hussein Sastra Negara. Pada tanggal 1 Agustus 1954, Indonesia berhasil menerbangkan prototipe Sikumbang dan selanjutnya diluncurkan pesawat latih dasar Belalang 89 dan pesawat olahraga Kunang 25. Berbagai kemajuan tersebut membuat banyak pihak optimis terhadap industri penerbangan Indonesia. Akhirnya, pada 16 Desember 1961 diresmikan pembentukan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LAPIP, di mana setelah berbagai gejolak, maka tanggal 28 April 1976 secara resmi didirikan PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio dengan B.J. Habibie selaku direktur utamanya. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi yang pertama yaitu televisi, di mana televisi pertama kali ditemukan oleh John Logie Baird pada tahun 1923. Siaran televisi mulai diluncurkan pada 1928 dengan mengirim sinyal televisi dari London ke New York. Televisi monokrom sekitar tahun 1928 sampai 1946 digunakan secara massal di berbagai negara. Peter Colmark mengembangkan teknologi televisi berwarna pada tahun 1940 hingga 1953. Alat komunikasi yang selanjutnya yaitu transitor. Transitor melahirkan era digital seperti komputer CD, mesin fax, dan perangkat lainnya yang dikembangkan pada tahun 1947. Perkembangan teknologi selanjutnya terutama adalah teknologi komunikasi yaitu teknologi nirkabel atau wireless. Meskipun namanya jaringan tanpa kabel yang sudah umum dipakai oleh masyarakat sekarang, ternyata masih banyak loh orang yang tidak tahu apa itu nirkabel. Nirkabel adalah bentuk dari sebuah jaringan yang tidak membutuhkan kabel untuk menghubungkan antar perangkat. Dalam jaringan wireless atau nirkabel, kita memanfaatkan gelombang elektromagnetik atau radio untuk transmisi data. Contohnya yaitu Anda sering memakai Bluetooth, bukan? Nah, itu adalah salah satu dari jaringan nirkabel atau wireless. Oke, selanjutnya perkembangan teknologi komunikasi yaitu satelit. Satelit adalah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu sambil mengikuti planet tersebut beredar dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua macam satelit, yakni satelit alam dan satelit buatan. Satelit buatan manusia pertama adalah Sputnik 1 yang diluncurkan oleh Uni Soviet pada 4 Oktober 1957 dan memulai program Sputnik Rusia dengan Sergei Korolev sebagai kepala desain dan Kerimov sebagai asistennya. Selain satelit yang dimiliki oleh negara lain, Indonesia juga punya satelit. Yang pertama adalah satelit Palapa A1 pada tahun 1976. Merupakan satelit pertama di Indonesia, di mana satelit itu diluncurkan pada 8 Juli 1976 dengan roket Amerikanya dan dilepas di atas Samudra Hindia pada 83 derajat bujur timur dan mempunyai massa 574 kg. Satelit yang keduanya yaitu satelit Palapa A2 tahun 1977. Palapa A2 adalah satelit komunikasi milik Indonesia yang dioperasikan oleh Rumtel. Palapa A2 diluncurkan pada 10 Maret 1977 dengan roket Delta 2914 dan beroperasi di orbit 77 bujur timur.
Satelit yang ketiga yaitu satelit Palapa B2P pada tahun 1987. Satelit ini terletak pada ketinggian 36.000 km di atas Khatulistiwa pada lokasi 113 derajat bujur timur dan dikendalikan oleh stasiun yang terletak di bumi, tepatnya di daerah Cibinong. Dan selanjutnya satelit yang keempat yaitu satelit Palapa C1 tahun 1996. Palapa C1 diproduksi oleh Hughes yaitu Amerika Serikat dan diluncurkan pada tanggal 31 Januari 1996 di Kennedy Space Center. Satelit ini dimaksudkan sebagai pengganti satelit Palapa B4 pada orbit geostasioner slot 113 derajat bujur timur. Satelit yang keenam adalah satelit Telkom 2 tahun 2005. Satelit ini dibawa ke angkasa dengan menggunakan roket Ariane S dari Prancis pada tanggal 16 November 2005. Satelit ini akan beredar di orbit 118 bujur timur. Satelit yang ketujuh adalah satelit Inasat 1 tahun 2006. Satelit pertama Indonesia, satelit itu atau satelit Inasat 1 adalah satelit nano alias satelit yang menggunakan komponen elektronik berukuran kecil dengan berat sekitar 10-15 kg. Perkembangan teknologi komunikasi yang selanjutnya adalah komputer. Komputer pertama ditemukan oleh Charles Babbage. Dia dikenal sebagai salah satu penemu sejarah komputer pertama kali yang telah banyak memberikan karyanya pada kehidupan manusia hingga sampai saat ini. Oke, kita akan membahas sejarah komputer. Sejarah komputer generasi pertama yaitu digital elektronik atau disebut dengan ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, merupakan salah satu yang digunakan sebagai kebutuhan umum. Perangkat lunak komputer yang pertama kali telah dikembangkan yaitu komputer sebagai desain pesawat dan peluru kendali. Salah satu ilmuwan yang mengerjakan konsep pengembangan tersebut ialah Konrad Zuse, seorang insinyur berasal dari Jerman. Selanjutnya, perkembangan teknologi komunikasi yaitu internet. Anda tidak asing kan dengan internet? Ya, internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite yang disingkat dengan istilah TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan protokol pertukaran paket. Dalam istilah asingnya yaitu Switching Communication Protocol, yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara istilah Internet Working berarti cara atau prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya. Protokol standar dari TCP atau IP sendiri mulai dipublikasikan ke publik pada tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah dipakai 4 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1984. Lalu National Science Foundation Network atau NSFNet didirikan dan mulai dikembangkan pada tahun 1986. NSFNet inilah yang mulai menggantikan peran dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSFNet tersebut. Demikianlah penyampaian materi pada kali ini. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.